Saya Tony Hidayat dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya dari kampus Universitas Pencasakti ingin memaparkan jawaban dari soal ujian akhir semester akuntansi keuangan dengan dosen mengampu Ibu Merianta Berlina Simbolon. Langsung saja kita ke soal dan jawaban. Soal 1 esai 20%. Untuk setiap rekening di bawah ini tunjukkan dengan stigma apakah pengurangan dicatat dengan mendebit atau mengkredit. Ya, sini sudah dicentang semua, kas di debit, truk perlengkapan, checklist semua. Lalu kita jawab langsung untuk soal kedua. Soal kedua, penyusutan. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyusutan. Jelaskan metode penyusutan berikut dan kerjakan contoh kasus penyusutan berikut ini. Metode penyusutannya. Metode garis lurus atau straight line banyak perusahaan dagang. Metode double straight line atau metode yang ketiga metode sum of year. Yang keempat, metode jumlah jam kerja. 1 April 2021 membeli mobil dibeli dengan harga 200 juta, biaya pengiriman 5 juta. Yaitu N 5 tahun, nilai sisa residu sama dengan 0. Metode penyusutan garis lurus ditanya berapa nilai buku mobil 3121? Jawaban soal nomor 2. 1. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan paling sering digunakan dalam metode ini. Biaya aset dibagi dengan masa manfaatnya untuk mendapatkan jumlah penyusutan tahunan. Jumlah ini kemudian dikurangi dari nilai buku aset setiap tahun. Rumus penyusutan metode garis lurus, biaya penyusutannya sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa atau masa manfaat. Contoh penyusutan metode garis lurus. Jika sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan 100 juta dan masa manfaat mesin tersebut adalah 10 tahun, maka penyusutan tahunan akan menjadi 10 juta. Jadi setiap tahun nilai buku mesin akan berkurang 10 juta. Yang kedua, metode double straight line adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu, dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Contoh penyusutan dapat diketahui dari besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Yang ketiga, metode sum of years. Metode jumlah tahun juga merupakan metode penyusutan yang dipercepat tetapi tidak seagresif metode saldo menurun. Dalam metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang tersedia dalam masa manfaat aset. Rumus penyusutan metode jumlah tahun. Biaya penyusutan sama dengan masa manfaat yang tersisa atau jumlah tahun dikali harga perolehan dikurang nilai sisa. Contoh, penyusutan metode tahunan. Jika sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan 100 juta dan masa manfaat mesin tersebut adalah 10 tahun, maka penyusutan tahunan ada 10 juta. Jadi setiap tahun nilai buku mesin akan berkurang 10 juta. 4. Metode jumlah jam kerja. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode satuan jam kerja yaitu biaya depresi sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu. Nomor 1 April 2001 membeli mobil dibeli dengan harga 200 juta, biaya pengiriman 5.000 dikurang 5 tahun, nilai residunya 0. Metode penyusutan garis lurus di bawah ditanya berapa nilai buku mobil 31 Desember 2021. Jawabannya, jika sebuah perusahaan membeli mobil dengan harga 200 juta dan masa manfaat mobil tersebut 5 tahun, maka penyusutan tahunan akan menjadi 40 juta. Jadi setiap tahun nilai buku mesin akan berkurang 40 juta. Soal ketiga, kasus. Perusahaan jasa bintang nelayan memiliki neraca saldo 30 September 2021 sebagai berikut. Kas 66 juta, perlengkapan kantor 18 juta, peralatan kantor 525 juta, kendaraan 252 juta, utang dagang 204 juta, modal dari Tuan Hartono sebesar 660 juta.
Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober adalah sebagai berikut. Dibayar sewa bulan Oktober 2001 sebesar 4 juta. Dibeli perlengkapan kantor seharga 2 juta dan peralatan kantor dengan seharga 6 juta secara kredit. Yang 6 dibayar biaya iklan sebesar 1 juta. 9 dibayar perlengkapan yang dibeli pada tanggal 4 di atas. Diterima pendapatan sebesar 8 juta. Dibayar biaya gaji pegawai selama 80 jam dengan tarif per jamnya 15 juta. Dibayar tagihan telepon 1.500.000, dibayar cicilan utang sebesar 8 juta. Tuan Harto mengambil untung perusahaan 50 juta untuk keperluan pribadi. Diselesaikan pesanan senilai 12 juta, tapi uang belum diterima. Yang diminta buat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Buat raca saldo 31 Oktober 2021. Susun laporan keuangan per 31 Oktober 2021. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan neraca. Jawabannya adalah sebagai berikut. Tanggal 2, akun biaya sewa kas, debitnya 4 juta, kreditnya 4 juta. Yang tanggal 4, perlengkapan utang 2 juta, perlengkapan utang di debit 6 juta, lalu kredit 8 juta. Tanggal 6, biaya iklan atau kas. Biaya iklan sebesar 1 juta. Kasnya 1 juta juga kredit. Tanggal 9, utang 2 juta, di debit utang 2 juta, kas 2 juta. Tanggal 13, kasnya 8 juta, pendapatan 8 juta. Biaya gaji 1 juta, 1,2 juta, 1 miliar 2 juta rupiah. Kas 1 miliar 2 juta, 1,2 miliar. Biaya telepon 1.500.000, kas 1.500.000, utang 8 juta, kas 8 juta. Prive 50 juta, kas 50 juta. Piutang di debit 12 juta, penjualan 20 juta. Total 1.294.500.000 rupiah. Di kredit 1.294.500.000 rupiah. Sekarang kita menghitungkan neraca. Racanya, akun kas kredit 1.192.500.000. Piutangnya di debit 12 juta, penjualan 12 juta, perlengkapan 20 juta, peralatan 531 juta, kendaraan 255 juta, utang di kredit 202 juta, modal 660 juta, pendapatan 8 juta. Free 50 juta, biaya sewa 4 juta, biaya iklan 1 juta, biaya gaji 1 miliar 200 juta. Biaya telepon 1.500.000, di debitnya 2 miliar 74 juta 500, kreditnya 2 miliar 74 juta 500. Laba rugi, pendapatan 8 juta, biaya sewa 4 juta, biaya iklan 1 juta, biaya gaji 1 miliar 200 juta, biaya telepon 1.500. Kerugian perusahaan yaitu 1 miliar 198 juta 500. Biaya laporan perubahan modal awal 660 juta, rugi 1 miliar 198 juta 500, price 50 juta, modal akhir adalah 558 juta 500. Yang kece, cara perhitungan garis lurus, harga mobil 200 juta, biaya pengiriman 5 juta, total 205 juta, umur mobil 5 tahun. 205 juta dikurang 5 sama dengan 41 juta dikali 41 juta. April Agustus 9 dibagi 12, 30 juta 250. Sekian paparan dari saya, semoga mengerti dan dipahami dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.